Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Nah, ini kali ini senangannya Bubi. Apa semua senang-senang? Enggak. Ini biasa gasnya cewek. Bagus. Kok gitu sih? Gitu. Ya ini kali ini kita mau bahas tentang rantau-merantau ini. Lo kan bukannya kamu gak pernah ngerantau tuh. Di rumah terus. Ya maksudnya di sini pernah lah keluar lah ya gitu. Cuma nggak sering gitu loh. Dan nggak lama gitu. Makanya sekarang kita mau belajar nih gitu ya. Berguru lah kali. Berguru. Kita mau berguru ke tamu kita kali ini, guys kita kali ini, mungkin bisa ceritakan lebih gitu, karena pengalamannya sih sudah 5 tahunan gitu merantau gitu. Nah ada Kak Grace Ananda di sini. Halo Kak Grace. Halo, halo semua. Halo Bobby, halo Kak. Oke, nah jadi pendengarku namanya Sobat Boci, mau diadres pakai nama itu nggak apa-apa sebenarnya. Oke, Sobat Boci. Oke, Ah, halo Sobat Boci semua. oke, mungkin perkenalan sedikit dulu deh sebelum kita masuk lebih dalam soal dunia rantau merantau ini. Boleh. Hai, Sobat Boci, aku Grace. Aku merantau udah kurang lebih 5 tahun. Aku kerja di Jakarta dan sebenarnya keluarga tinggal di Jogja. Tuh. Oke, nah jadi tentang merantau ini sebenarnya. Mungkin kita flashback sedikit lah ya dari 5 tahun yang lalu. Berarti 5 tahun yang lalu itu 2020 apa 19? Ya, 2019 kayaknya. Oh 2019, oke. 19 apa? Tengah, akhir, awal? Pertengahan. Pertengahan, oke. Oke, ini menarik karena tahun berikutnya COVID. Iya, betul. Heeh. Nah terus itu oke. Mungkin kita, sebelum kita ke sana deh. Memutuskan merantau kenapa? Sebenarnya awalnya itu karena memang kebetulan aku dapat kerja tuh di Jakarta. Hmm. Awal mulanya kenapa akhirnya merantau ya karena aku dapat kerja di Jakarta. Jadi yang kayak ya udahlah nggak apa-apa, kayaknya emang mungkin rezeki aku di Jakarta, ya udah aku coba gitu. Dan memang aku memang ada keinginan untuk mencoba merantau dan hidup sendiri gitu loh Kak. Untuk Hmm. bisa nggak sih aku hidup sendiri mandiri yang gitu-gitu. Jadi ya udah nih ada kesempatan, kebetulan puji Tuhan ya aku diterima kerja di Jakarta. Jadi ya udah aku ambil gitu. Jadi merantau Oke. lah aku ke Jakarta. Itu awal karena memang ya dapat kerjaan dari situ gitu. Betul. Nah, biasanya nggak tahu ya ini cerita namanya keluarga ya. Sempat ada bilang nggak sih, nggak usah Kak Grace, nggak usah ke sana gitu, cari yang lain aja. Sempet sih, apalagi mamah ya, karena kan kayak cewek jauh sendiri di sana gitu kan. Terus Mhm. kayak untuk pertama kali bisa nggak sih kamu kayak gitu gitu kan. Cuman Mhm. ya ada aku kasih pengertian juga lah gitu kan. Cuman kalau misalnya sampai kalau aku di sini terus ya kapan aku belajarnya gitu. Aku mau belajar lagi, belajar untuk Oke. hidup sendiri dulu kayak gitu. Jadi akhirnya ya pas mama dikasih pengertian ya ya udahlah gitu. Akhirnya Oke. dikasih lah. Oke. Mungkin sedikit apa bukan mengkorek-korek luka lama ya, tapi uh, bilang ya sudah lah itu kayak ya sudah gitu atau Iya. ya sudah lah gitu. Atau lebih kemana? Kayak antara ikhlas tapi kayaknya anaknya nih pengen banget gitu, jadi ya orang tua juga nggak enak juga apa ngelarangnya juga udah bingung juga aku kayak ngelarang akunya karena aku emang bener udah nggak apa-apa gini-gini gitu kayak agak Oke, hmm, oke. Uh, pengen banget soalnya aku kan emang kayak menurut aku wah kesempatan nih, takutnya kesempatan nggak datang 2 kali juga kan oke. gitu. Ya, betul, setuju. Oke, sampai ke pembahasan kita tadi. Setelah itu COVID, kan? Iya betul. Pandemi COVID. Nah, oke kita nggak ngomong soal COVID-nya lah ya. Tapi Mm-mm. kita ngomong, maksudnya nggak terlalu detail ngomong soal COVID dengan pekerjaannya. Tapi kita ngomong tentang satu yang klasik sekali dihadapi para perantau, homesick. Gimana handle-nya tuh? Apalagi COVID kan? Ya pas lagi homesick itu ya salah satunya ya dengan gadget ya, maksudnya kayak dunia yang sekarang teknologi ya pasti Hmm. cara menyembuhkannya selain itu pas waktu di zaman COVID itulah ya. Udah pasti yang kayak bingung juga keluar juga nggak bisa yang kayak gitu kan pas WFH juga gitu kayak Hmm. duh baru anak baru kerja terus di 2020 juga langsung
di rumah aja gitu kan. Jadi kayak aduh perasaannya campur aduk sih Kak gitu. Kayak salah kayak sempat salah kali apa ya kesini gitu kan. Kok jadi Hmm. malah pas di 2020 malah di rumah juga gitu kan, yang tadinya mikirnya wah jadi anak rantau nih gitu kan bisa menjelajah gitu nyari wawasan baru gini-gini segala macam, ternyata loh di 2020 di rumah lagi gitu kan. Hmm. Ya udah itu jadinya lebih ke homesicknya ya itu mengobatinnya dengan teknologi itu sih Kak, yang kayak entah aku jadi video callan doang gitu ya, terus Hmm. kerja juga jadi berubah yang jadi Zoom juga yang kayak gitu-gitu. Nah, berarti kalau setelah mulai dari COVID kan tidak boleh balik kan ya. Nah, Mm-mm. akhirnya kalau nggak salah kesempatannya itu sekitar 2022 atau 2023 gitu, sekitaran itu. Yang boleh gitu, dilegal. Bukan dilegal kan, boleh dikasih. Iya, dia udah dikasih kelonggaran untuk bisa pergi yang dengan Hmm. tes itu kan. Betul. Itu aku sempat balik sih Kak. Sempat balik. Oke. Aku sempat balik karena pas kayak menurut aku ya udah lama juga kan ya. Betul, betul. Kangen juga gitu kan. Ya udah jadi pas di 2022 oh nggak salah itu aku balik di Desember di akhir tahun setahu seingat aku gitu. Sempat Oke. balik. Oke, oke. Mari kita tinggalkan cerita COVID deh. Tapi berarti ini baru yang 5 tahun lalu itu baru kali pertama berarti merantau kan ya tadi ya? Mm-mm, benar pertama. Oke, oke. Nah, Karena sebenarnya sebelumnya kan sama orang tua. sebenarnya sama orang tua. Oke. Kalau kita membahas lebih jauh, selain tantangan terhadap COVID-nya lah, misalnya harus jaga prokes, lalu harus jaga jarak dan segala macamnya gitu ya. Ada apa namanya itu pembatasan apa namanya? Gak tahu singkatannya aku udah lupa. Ya pokoknya pembatasan itulah ya. Iya, ha. Nah itu, selain tantangan itu sebenarnya, dan tantangan homesick yang sudah kita bahas, tantangan ngerantau sebenarnya apa pada saat itu? Lebih ke ini sih Kak, kayak ngatur keuangan juga kan. Hmm. Kayak aku hidup sendiri tuh awal-awal yang ya di 2019 lah, nggak usah ke 2020 kan 2019 ini belum COVID kan. Nah itu pas awal-awal aku coba merantau gitu kan. Ya itu lebih kayak aku pribadi nih ya, jadinya belajarnya untuk mengatur keuangan sendiri gitu. Kayak Hmm. gimana caranya kita save money gitu kan, gimana untuk kita untuk kehidupan dalam sebulan ini gitu kan. Karena kalau dulu yang sebelum aku sama orang tua kan ya kayak udah misalnya aku kerja nih gitu kan. Tapi kan kalau misalnya untuk makan tuh biasanya ya mama pasti udah masak, udah ada gitu. Aku nggak perlu mikirin tuh aku makan apa yang kayak gitu gitu. Masih ada yang kayak gitunya. Tapi Hmm. kan kalau saat aku hidup sendiri tuh wah mikir nih kan dalam sebulan makan berapa nih gitu kan. Cukup nggak nih dengan uang aku gitu. Lebih ke situnya sih ngatur ngatur itunya tuh aku Betul. benar-benar belajar banget gitu, karena sebelumnya biasanya aku nggak memikirkan itu gitu kan, yang kayak udah ada mama gitu kan pasti yang istilahnya ya dapur pasti ngebul gitu kan. Hmm. Nah sekarang pas aku ngekos gitu kan, nah itu ya jadi belajarnya di situ, dan jadi ya sekarang udah bisa lah sedikit-sedikit untuk kayak oh jadi gini caranya untuk kita bisa save money, untuk kita menghidupi diri kita sendiri gitu kan, jadi lebih mandiri lah gitu. Dari situ mulai belajar. Oke, nah Bobby deh gantian ya. Ya kamu ngomong terus. Kan aku juga ingin tahu gitu. Oh ya Bobby tanya deh. Itu Kak Kris pernah sering sakit mana? Nahan gak makan gitu. Pernah sih, kalau misalnya sakit mah pernah. Ya karena pas kalau baru-baru tuh kan ya kayak aduh ternyata gak cukup tuh, pernah gitu yang kayak ya udah gitu kayak makan sekali aja deh gitu. Itu pernah sih Bobby, pernah banget. Makanya dari kita sendiri kita tuh jadi bener-bener belajar, oh kok bisa nih aku cuma makan sekali, harus diatur lagi nih gimana caranya gitu. Sampai itu cukup buat aku gitu untuk balance lah gitu. Itu pernah. Oke. Nah, jadi memang tantangan terbesarnya tadi ngatur uang ya tadi. Kalau untuk aku pribadi. Oke, kalau tentang Bobby lagi aja deh. Iya, gantian. Iya, gantian. Oke. Kalau Kak Kris soal sosial circle-nya gimana? Kan beda kan atau gimana? Untungnya sih kalau aku pribadi gampang sih Kak untuk mencari temen gitu, atau maksudnya bergaulnya lah gitu ya. Jadi kalau di kantor atau di lingkungan sini ya udah aku banyak temennya gitu. Jadi nggak, kalau soal circle itu nggak terlalu sulit sih, aku bisa dibilang mudah bergaul juga gitu sih. Bobby mau tanya yang ini enggak? Oh, enggak, kamu aja. Ya sudah. Bobby yang tanya ini aja. Oke. Kalau ini kan kita merantau gitu kan ya. Habis itu kita merantau. Terus kadang-kadang yang ngeselin sebenarnya itu kan media. Iya.
pemberitahuan media gitu, bilang bahwa tadi kan kayak pemikirannya Kak Grace tadi kan anak rantau lah, habis itu cewek jauh dari keluarga. Pernah berpikiran ya tadi selain tadi ya salah nggak sih ini karena COVID atau pernah kepikiran nggak Kak Grace kalau ngerantau ini kayaknya butuh harus lebih prepare lagi deh gitu selain matur keuangan. Pernah, pernah kayak gitu karena bener-bener mental dan kesiapan gak sih Kak? Kayak kalau misalnya tuh waktu itu pernah kejadian kayak aku sakit gitu kan, sedangkan aku sendiri gitu kan. Hmm. Dan dulu kalau misalnya di rumah kan ya ada mama gitu kan, ya udah gitu makan ada gitu ya. Sedangkan nih sakit mah sakit, udah kitanya lagi gak enak badan sakit, kita juga mikir ke dokter, kita mikir makan, begitu kan kayak belum makan pagi nih nyari makan dulu buat minum obat yang kayak gitu-gitunya tuh kadang itu transisinya tuh agak lumayan lah gitu pas saat itu kejadian itu baru kerasa aduh kayaknya enak di rumah deh gitu ada mama itu Hmm. tuh pernah sempat kayak gitu sih. Hmm. Nah menurut aku selain ya yang keuangan itu ya mungkin ya kesiapan itu bisa nggak kita untuk menghandle itu gitu dan untungnya waktu itu ya aku untungnya kan kayak ada temen juga ada teman di kosan gitu lah ya. Hmm. Jadi untungnya itu kita mudah bergaul jadi ya orang yang terdekat itu juga bisa nolong kita gitu lah. Oke, Itu juga sih. iya. Udah jauh sendiri, nggak ada temen kan menderita. Iya, aduh, 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 sedih banget ya Bobby. Nah, sedih itu pasti. Oke, yang ini nanti aja dulu deh. Oke. Oh ya itu apa, Kak Kris kalau misalnya merantau itu pulang mesti bawa oleh-oleh, Nak. Apa hubungannya sih bawa oleh-oleh? Ya, ya siapa tahu kan biasa kan budaya Indonesia kan. Iya bener, budaya Indonesia banget. Enggak, kalau aku pulang ke sana nggak boleh oleh. Tapi kalau misalnya aku dari Jogja balik ke sini, itu pasti dapat oleh-oleh dari mama gitu. Kebalikannya, Ya tetap bekel, mama, bekel gitu. mama tetap jadilah mama gitu. Iya. Tetap menjadi mama. Oke. Oke, nah ini sekarang yang tadi ya. Kalau misalnya awal-awal merantau itu pasti kan mikir orang Jakarta mesti kayak gini nih gitu. Orang Jakarta mungkin lebih apalah gitu. Yang maksudnya yang kebanyakan orang tinggal di situ. Pernah punya stereotip atau prasangka kayak gitu nggak sih? Kebetulan dari aku pribadi enggak sih. Hmm. Cuman karena kan ada beberapa saudara juga yang di sini kan. Hmm. Terus aku juga ada beberapa teman juga yang emang udah di sini gitu. Jadi kayak nggak terlalu kaget itu sih kalau untuk lingkungan orang Jakarta Oh, seperti ini gitu. berarti sudah sedikit tahu lah gitu. Iya, kalau secara personal orang-orangnya. Cuma waktu itu kalau pas ke Jakarta itu adalah lebih ke ini Kak, kayak transportasi umum yang kayak macet Kak gitu yang aduh Betul, ternyata betul. perjalanan harus selama ini ke kantor yang kayak gitu-gitu. Kalau di Jogja kan enak ya nggak terlalu Ah, macet betul, gitu udah betul. lancar gitu. Nah, itu sih yang paling ini. Benar-benar macetnya sih yang itu. Jadi sampai Heeh. orang pernah aku denger itu macet itu diukur waktu bukan diukur jarak sih. Kalau Iya, Jakarta. bener. Nah, itu yang aku bingung kayak mungkin di Jakarta tuh jaraknya cuman misalnya 5 kilo lah, tapi itu lebih lama banget gitu. Sedangkan di Jogja 5 kilo cuma berapa menit, misalnya gitulah istilah Ah, katanya. Nah, benar-benar. itu perbedaannya yang kayak aduh, udah pulang kerja capek, tapi ini sebenarnya deket, tapi kok lama banget itu tuh yang agak-agak Ah, ah. berubah. Mm-mm. Nah, oke. Jadi tadi tentang sosial tadi ya, dari yang dari Gede sendiri ya. Kebawaannya adalah karena orangnya sosial gitu. Maksudnya suka berelasi lah gitu bisa dibilang dengan Iya, orang gitu. Nah, kalau memang dari Gede sendiri dari sekarang dari merantau sekarang kita tarik ke sekarang lah. Itu tadi kan yang awal-awal ya, awal-awal 5 tahun yang lalu. Kalau ditarik ke sekarang gitu, selain mental, selain mengatur uang, kira-kira yang bisa lebih baik lagi untuk menyiapkan untuk merantau apa? yang bisa lebih baik lagi untuk menyiapkan merantau. Lebih baik lagi, maksudnya kalau Grace bisa balik lagi, Kak Grace itu bisa balik lagi 5 tahun lalu gitu. Itu kayaknya bisa kayak gini deh gitu. Misalnya apa, Bobby? Ah, itu nyetak mie instan sekardus. Misalnya gitu. Iya, kalau misalnya kita bisa narik lagi sih, ini sih Kak, ya disiapin secara matang ya, kayak gimana ya, bekalnya tuh benar perlu, tapi emang sih yang paling penting ya cuman itu sih Kak, kesiapan kita, terus gimana kita untuk Hmm. bisa problem solving sendiri, yang itu juga Hmm, hmm, hmm. yang harus disiapin untuk kehidupan sendiri itu sih. Oke, oke. Ini pertanyaan agak sensitif ini sebenarnya. Bobby atau aku? Kamu aja. Ya sudah. Pertanyaan agak sensitif ini. Ini kejadian aku pernah di kerabatku ya. Yang dia merantau habis sekolah sih. Habis itu kan magang nih gitu.
Nah, magangnya itu entah kenapa dari ceritanya dia magangnya itu tidak memanusiakan orang lah intinya gitu ya. Dan dia Mm-mm. tidak kuat dengan itu. Akhirnya sampai ngerengek minta orang tua datang buat nemenin. Nah, Kapris Hmm. pernah sampai kayak gitu enggak? Selama 5 tahun ini kebetulan tidak, puji Tuhannya tidak untuk Hmm. sampai manggil orang tua atau gimana gimana. Hmm. Tapi untuk di dunia kerja pun yang sekarang ya ya namanya entahlah ya, mungkin apa emang akunya yang bisa menghandle itu atau gimana. Hmm. Di dunia kerja pun ada yang kayak gitu sih Kak, beberapa orang yang kayak atasan gitu atau gimana yang kurang memanusiakan manusia gitu. Hmm. Hmm. Ada gitu. Ya aku juga di kantor juga ada lah sakit-sakit hatinya sama si bos ini gitu kan. Hmm. Ada. Cuman itu balik lagi ke kita gitu. Makanya aku bilang kayak ya kesiapan mentalnya kita juga gitu loh. Bisa gak sih nge-handle ya kayak gini-gini. Kita tahulah mana yang bisa kita selesaikan sendiri. Itu loh yang Oke, harus benar-benar. kita. Maksudnya nggak semua hal yang terjadi di kita di sini gitu ya kita Hmm. ceritain sama orang tua. Takutnya kan aku mikirnya, kok setiap aku cerita sama mama nanti mama Ah, kepikiran betul, gitu. betul. Jadi aku mikir kayak ya udah, aku telan sendiri aja gitu. Kalau Hmm. memang ya maksudnya dipilah-pilah juga lah gitu. Karena kan kita jaraknya jauh juga kan. Pasti kan Hmm. namanya orang tua tuh khawatir gitu kan. Nah, Nah, betul. itu aku tuh nggak mau kayak gitu. Jadi Nah, ya pasti aku kayak ya udah kalau ini bisa aku selesaikan sendiri gitu, nggak perlu aku cerita sama mama. Ya pasti aku selesaikan itu, aku selesaikan sendiri di situ. Makanya ya rantau ya itulah makanya harus kesiapan benar dengan diri sendiri, mengenal diri sendiri bisa nggak sih kita gitu. Di situ sih Kak. nah, oke. Bobby deh yang ini deh. Iya itu. Kak Kris ada pengalaman menarik nggak waktu merantau? Maksudnya awal-awal habis itu nggak terlupakan gitu. Paling gak terlupakan ya itu sih kayak rasanya ya yang pas baru banget tahu terus di 2020 tuh udah yang hampir berapa tahun tuh yang COVID di Ah, rumah doang itu ya beberapa gak ya. terlupakan ya itu sih Hmm. 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 karena pas banget momennya kan. Oke. Itu pernah apa kalau misalnya bisa merantau lagi mau pindah tempat nggak? Mau banget karena kan aku juga punya temen yang rantau beberapa gitu ya rantau di Jakarta ada juga yang di luar kota. Nah aku dengar-dengar dari teman-teman aku yang emang bukan di Pulau Jawa gitu ya Hmm. pasti kan ada perubahan budaya gitu Nah, kan, betul, betul. kebiasaan gitu. Nah, itu tuh kayak bikin aku jadi tertarik juga gitu loh. Ya mungkin aku ngerasa oh di Jakarta ya udah gitu, aku juga udah paham gitu kan. Karena Hmm. juga kayak banyak saudara-saudara yang di sini juga gitu kan, yang kurang lebih mirip lah istilahnya gitu. Hmm. Oke. Nah, jadi kayaknya aku pengen banget ngerantau tuh di luar Pulau Jawa gitu. Hmm. Hmm. Aku sih kepikiran mungkin daerah-daerah timur ya, Hmm. Oke, oke. entah di Bali atau di mana itu kan kayaknya vibe-nya beda gitu sama di Pulau Jawa gitu sama di Hmm. Jakarta pengennya sih gitu sih pengen ngerantau lagi di pulau sebenarnya sih lagi nyari-nyari juga nih bisa nggak sih aku kerja di sana kalau misalnya aku bisa kerja di sana. Oke, oke. Boleh, boleh. Siapa yang tertarik nanti kita kontak. Habis ini kan kita nge-share itunya, kontak kan nanti IG kan. Ah iya benar Siapa yang mau kontak boleh deh gitu. boleh ya tolong dong aku masih pengen ngerantau nih. Nah, apalagi kan sudah COVID sudah endemi sudah Iya turun. Jadi udah ya turun betul. bisa bisa lah ketemu Mm-mm. yang lain gitu. Jadi masih mau mengeksplor lagi pasti kan ada Hmm? wawasan baru lagi gitu loh Kak, Ah, betul betul. banyak teman lagi gitu kayak aku senang aja gitu sama hal yang kayak gitu lagi. Nah, betul. Memang harus menantang diri lah ya untuk Mm-mm. level naik lagi buat coba lagi yang lain pengalaman yang lain. Iya betul. Nah, apa tadi nyebutin tadi tentang Bali. Nah, Mm-mm. selain Bali, mana? Timur banyak soalnya. Ada Kalimantan ada Sulawesi ada NTT NTB, ada Nusa Tenggara, ada Papua, Papua Maluku. kali ya Kak. Oke. Papua. Ke situ. Oke. Karena kebetulan aku ini kan kembar. Hmm. Aku kembar cewek cowok. Nah, kembaran aku ini waktu itu kuliah di Papua, Hmm. di daerah Manokwari. Oke. Jadi kadang aku suka dengar cerita juga dari dia gitu kan. Papua gini gini gini. Nah, itu yang kadang membuat aku tertarik karena kalau di Papua tuh masih ya beda lah sama di sini gitu. Kayak Papua bener masih butuh perhatian khusus kan. Ah, ya benar-benar. Ya perkembangannya masih itu entah dari pendidikannya gitu kan dari orang-orangnya warga-warganya penduduknya gitu kan. Nah, di situ yang Nah. aku pengen ke sana gitu, pengen tahu lah gitu Hmm. budaya di sana gimana atau aku bisa jadi kayak berkontribusi di sana. Aku di sana tuh bisa entah buat apa gitu yang membantu atau apa itu kayaknya aku tertarik sih di sana juga tuh di Papua.
untuk merantau ke sana. Oke, oke, oke. Kak Kris orangnya itu ya, sosial. Sosial, bukan sosial. Mama, sosial. Iya, ya, sosial. Orang Iya, ingin tahu gitu. Pengen, betul. pengen membantu sih, pengen membantu. Mm-mm. Oke, oke. Nah, mungkin ini sebenarnya lebih ke pertanyaan terakhir ini lebih ke pengingat diri sendiri sih sebenarnya. Daripada mengasih tips ke orang lain sebenarnya sih. Kak Grace nyebutin banyak tentang persiapan mental gitu ya. Mm-mm. Matang-matang harus itu juga masalah ngatur keuangan. Nah, kalau memang misal untuk mau merantau lagi gitu, meskipun ya mungkin lebih jauh lah ya. Kalau dekat-dekat ya mungkin bisa tapi kayak kurang tantangan gitu ya. Iya, iya betul. Lebih baik gitu. Nah, misalnya kalau mau menantang gitu, mau menantang cari yang jauh gitu. Bahkan mungkin kalau kalau bisa di luar Indonesia kenapa enggak gitu kan. Mm. Nah, jadi tipsnya apa sih kalau dari Grace sambil mengingatkan diri sendiri lah gitu. Siapa tahu podcast ini jadi pengingat gitu. Kalau memang sudah merantau dengerin ini, oh ya. Aku dulu pernah bilang gini ya. Ya itu sih Kak, paling kita harus benar-benar bersosialisasi itu karena kayak orang yang ada di situ gitu. Makanya kita butuh bersosialisasi dengan baik. Persiapan kita untuk yang tadi yang dari awal tuh pasti mental itu harus dibangun lah gitu. Mengenal diri kita sendiri pun itu juga harus tuh. Ya sama kurang lebih ya pasti kita harus mau banyak belajar gitu dan saling menghargai gitu. Kalau misalnya merantau kan juga pasti beda-beda nih entah kebiasaannya. Nah, itu kita harus juga belajar yang hal di situ tuh menghargai. Ya, dia memang seperti ini ya, kita harus coba menghargai gitu, mengerti lah gitu. Itu juga harus penting gitu kalau untuk kita ngerantau gitu kan, karena beda daerah misalnya gitu sih Kak. Jadi perlu menghargai, perlu banyak belajar, perlu mengetahui diri sendiri. Mungkin kayak batasannya sampai mana gitu kali ya. Iya, Ya. betul. Batasannya itu kita sampai mana. Heeh. Sama tadi benar-benar ya itu sosialisasi tadi penting banget. Sosialisasi penting banget. Namanya kita jauh dari keluarga, kita masuk lagi ke tanahnya orang misalnya gitu kan. Ya, Hmm. kita harus benar-benar bersosialisasi dengan orang di sana gitu. Oh, Di oh. daerah itu misalnya gitu, di suatu tempat itu. Hmm, hmm. Oke, oke. Supaya kita pun diterima gitu di daerahnya Betul, dia betul, gitu betul. kan. Betul. Ya anggapannya kayak bertamu gitu lah ya. Iya, kurang lebih kayak bertamu kan gitu Bertamu sama lah. sih. Oke, oke, oke. Bobby yang ini deh promosi IG ini deh. Oh ya, mau tanya dulu. Tanya-tanya, boleh, boleh. Boleh-boleh. Ini fotonya kapan ini? Fotonya. Aduh, Kepo sekali sih kamu. fotonya udah lama sekali. Ini kayaknya zaman aku kuliah deh, Bobby. Oh, pantas. Makanya beda. Iya, beda. Makanya beda jauh sekali makanya. Oke, oke. Oke. Mau nanya apa lagi deh? Apa ya? Nanti kalau tanya kembarannya nanti kepo lagi. Nggak usah, nggak usah. Itu apa, Kak Kris itu promosi IG biar apa? Nanti yang lain siapa tahu ada yang mau nawarin kan kerja jauh, Kak. Boleh bisa kontak Kak Kris. Oke, boleh. Kalau mau follow berteman atau kita bisa bekerja sama, bisa follow IG aku di @graceananda. Makasih. Oke, itu semua yang nggak ada spasi ya, Grace Ananda gitu tuh. Nggak ada, gabung semua @graceananda. Oke deh, makasih Grace waktunya pembahasan tentang rantau merantau ini, gitu khususnya Iya, apalagi kena tantangan COVID itu ya khususnya ya. Jadi betul. memang perlu untuk menjaga supaya kita bisa survive lah gitu, apalagi sendiri di tanah orang gitu kan, tidak terlalu kenal Betul. banyak orang gitu kan. Jadi perlu sih untuk survive apapun itu mungkin di lingkungan yang beda gitu. Sama yang tadi yang terpenting tadi yang Grace sebutin tadi bagus. Jadi jangan kita mau bebani orang di rumah lah gitu. Benar. Nah, jadi apa kalau bisa disimpan sendiri atau diselesaikan sendiri ya selesaikan sendiri. Sendiri. Betul. Itu jadi Jangan. pembelajaran juga soalnya kan, Kak. Buat diri Benar, kita Pak. sendiri. Kalau apa-apa di share ya nggak apa-apa sih. Cuma takutnya kan gimana gitu. Tiba-tiba di depan rumah kita orang tua kita kan untuk kos kan agak serem juga gitu. Iya, makanya. Mm-mm. Gitu. Oke Gitu. deh, oke deh. Oke. Makasih. Makasih Kak Grace waktunya. Makasih. Makasih, Kak Kris. Sama-sama. Makasih.